Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan kumpul di ruangan ini melaksanakan diskusi. Baiklah kami dari kelompok 1 yang pertama kita kenal dengan istilah TPT atau tekstil produk tekstil. Tekstil produk tekstil atau TPT merupakan salah satu dari 10 komoditi utama ekspor Indonesia dan sebagai salah satu penghasil devisa ekspor bagi Indonesia. TPT itu sendiri merupakan komoditi dengan nilai ekspor terbesar kedua setelah perak, oil, dan metals. Yang kedua itu adalah perkembangan ekspor surat rayon di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Selama periode 2005 sampai 2009, rata-rata laju pertumbuhan total nilai dan volume ekspor surat rayon naik masing-masing sekitar 19,5%. mengapa produsen serat rayon mengekspor serat rayon sedangkan kebutuhan dalam negeri kurang dan harganya pun relatif lebih baik di pasar domestik. Apakah itu merupakan politik dumping serta apa yang harus dilakukan pemerintah? Kelompok 6 yang ingin saya tanyakan di sini, faktor apa yang menyebabkan ekspor serat rayon tahun 2009 menurun dibandingkan tahun 2008? Terus mengapa impornya tahun 2009 itu naik? Coba Anda jelaskan. Belum kenal dulu. Pertanyaan, coba Anda jelaskan simulasi dilakukan tarif impor serat kapas terhadap perkembangan ekonomi serat kapas di Indonesia tahun 2011 sampai Kenapa terjadi penurunan pada saat tahun pada tahun 2008 jadi ekspornya naik, sedangkan pada tahun 2009 ini garis biru itu ekspor itu, sedangkan yang merah itu yang dipertanyakan pada bagian ekspor. Impornya kenapa naik tahun 2009? Pada tahun 2008 ekspor mengalami peningkatan kebutuhan serat rayon di dalam negeri mengalami kekurangan sehingga pada tahun 2008 Indonesia harus impor serat rayon. Terus pada tahun 2009 ekspornya menurun karena mungkin sudah merasa tercicip sehingga dikurangnya impor. Tapi itu tidak jauh beda antara 2008 sampai 2009. Terus cuma sedikit penurunan. Ribet. Jadi penelitiannya yang diambil oleh Setiana dan kelompoknya ini itu penelitian tentang dia membuat model apa?
Jadi model tentang ekspor, permintaan, penawaran serat apa. Nah, dari model itu, jadi kan dibentuklah kira-kira apa saja yang mempengaruhi daripada produksi, ekspor, penawaran, permintaan serat kapas di dunia maupun di Indonesia. Nah, setelah dibuat model itu kan akhirnya bisa diprediksi kan, proyeksi dari tahun 2011 ke 2020. Nah, jadi disimulasikanlah seperti ini. Ini ada 8 simulasi. Simulasi 1 sampai 4 itu dengan tarif impor yang meningkat dari 5% ke 50%. Artinya bagaimana kejadiannya ketika tarif impor itu ditingkatkan dari 5% menjadi 50%. Nah, itu simulasi 1 sampai ke 4. Nah, yang berikutnya ini kombinasi antara peningkatan tarif impor 5% dengan ketika luas lahannya itu ditingkatkan, tingkat suku bunganya itu diturunkan, dan harga kapas itu naik. Kira-kira bagaimana produksi maupun ekspornya. Nah, PCI ini produksi, ini ekspor. Ini nilai dasarnya ini pada tahun 2000 berapa basicnya? 2011. Nah, ini basis 2011 ini 43.428, 3, sekian nilainya apa? Ribu ton ya. Ini 43 juta sekian. Nah, ketika dia dinaikkan tarif impor, bagaimana produksinya? 1, 2, 3, 4. Artinya meningkat kan? Dari 0,016% menjadi 0,0164. Artinya peningkatan tarif impor yang mendorong penghentian impor kapas dari luar negeri itu mampu meningkatkan produksi serat kapas dalam negeri. Itu artinya di sini. Kemudian bagaimana ketika itu dikombinasikan dengan penambahan luas lahan? Penambahan luas lahan sebesar 10%, dia meningkatnya jauh lebih tinggi kan, minimal 3,1%. Peningkatan luas lahan artinya peningkatan produksi kan, logikanya kan gitu. Terus yang ini tentang tingkat suku bunga diturunkan sebesar 17%, dia juga meningkat, tapi tidak lebih besar daripada peningkatan tarif kan, 0,8, dia hanya 0,039. Yang berikutnya simulasi 7, kenaikan tarif impor 5% dan harga kapas. Nah, ketika harga kapas naik, peningkatan menjadi 1,3% produksinya. Kemudian kenaikan harga kapas dunia 20%, 1,35. Jadi antara kenaikan tarif impor dengan ini, kombinasi ini dia meningkatkan lebih besar daripada sekedar peningkatan tarif. Terus bagaimana ekspor? Kalau si Selamat, mengapa serat rayon itu harus ekspor, sedangkan kebutuhan dalam domestik itu masih banyak yang belum tercukupi kan? Dan harganya juga bagus kan di domestik, ngapain harus ekspor? Kemudian kalau si faktor yang menyebabkan ekspor rayon itu turun dan impornya naik. Ini 2008 2009 turun. Maka ini ekspornya naik. Kenapa? Ya, kenapa, Pak? Ya itu jawabannya apa? Karena coba negara mana yang saja yang mengimpor serat rayon? Importir, ini ya. Cina, Jerman, Turki, United States of America. United States of America berapa? Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009? Turun. Naik. Krisis ekonomi global yang dipacu oleh krisis utang perumahan. Ini kan semua United Kingdom, itu semua negara-negara yang kena dampak krisis global. Otomatis daya belinya akan jadi turun. Itu, salah satu penyebabnya. Kemudian tanya Selamat, sulit. Soalnya saya juga bertanya kayak gitu, kenapa orang Indonesia repot-repot ekspor kalau kebutuhan yang lebih perdagangan? Kita Wirawan ya. Jadi gini, kalau impornya naik, Indonesia itu kan membutuhkan serat rayon itu dibuat dari apa? Ada yang tahu? Dibuat dari apa serat rayon? Serat rayon itu yang buat polyester yang baju-baju
Dibuat dari apa? Dari Belau. bubuk kertas. Ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa produksi bubuk kertas Indonesia itu masih belum mencukupi kebutuhan untuk pemenuhan produksi serat rayon. Itu salah satu juga pemicu kenapa serat rayon itu ekspornya, produksinya menjadi meningkat dan ekspornya menjadi turun. Kemudian kenapa impor? Karena serat rayon produksi Indonesia dengan kurangnya bubuk kertas itu, dia tidak memenuhi standar untuk apa? Untuk produksi garmen. Serat rayon kan untuk garmen kan? Jadi kan dia kan dibuat dari pulp kertas. Nah, pulp ini kan dibuat oleh perusahaan lain kan, selain perusahaan yang membuat rayon tadi sebagai bahan baku produksi rayon. Nah, karena kurang, maka ini menyebabkan harus impor dari luar negeri. Itu Pak. Jadi pemenuhan kebutuhan serat rayon itu ya tergantung juga daripada pemenuhan kebutuhan ini apa bubuk kertas. Kalau bubuk kertasnya kurang, orang nggak bisa produksi. Nah, gitu. Akhirnya kalau tidak bisa produksi, sedangkan kebutuhan garmen di Indonesia sangat besar kan. Indonesia kan termasuk produksi garmen yang besar kan.